Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayatul labad talibat, sabahal khair, selamat pagi. Jawabnya sabahun nur, selamat pagi juga. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Bi khairin alhamdulillah, baik alhamdulillah. Ya. Pada anakku semuanya yang saya banggakan, sebelum pelajaran hari ini dimulai, malah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Mari saya antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Pada anakku semuanya, kalian buka modul kalian halaman 33. Ya, halaman 33. Nah, kemarin telah kalian pelajari tentang al-murafiqu wal adawatul madrasiyah, fasilitas-fasilitas dan alat-alat sekolah. Fasilitas di sini ada gedung, ya, ruang-ruang kelas, kantor, perpustakaan, ya, al-idarah kantor, ada perpustakaan al-maktabah, ya, ada kantin, al-maksof, dan lain sebagainya. Ya, juga ada alat-alat sekolah seperti buku tulis, kurosatun, ada kolamun, pulpen, firjarun, jangka, dan lain sebagainya. Ya. Di situ juga dalam al-mufradat ada atawatul jar yang menunjukkan arti tempat seperti ala. Ala artinya di atas. Ya, maksudnya bendanya menempel dengan benda lain. Seperti contoh, bukumu, ya, buku kamu itu di atas meja. Antara buku dan meja itu menempel. Ya. Jadi alkitabu alal maktab. Buku itu di atas meja karena menempel pakai ala. Kalau fauqo artinya juga di atas. Cuman antara benda dan yang benda yang di bawahnya itu ada jarak. Contoh, al misbahu fauqa ra'si. Lampu itu di atas kepalaku. Antara lampu dan kepala kamu, ya, dan kepala saya, ini kan ada jaraknya. Nggak mungkin lampu nempel dengan kepala. Ini pakai fauqa, ya. Jadi kalau ala bendanya menempel, kalau fauqa ada jarak. Ya. Juga ada amama di depan. Nah, di depan berarti kan tempat. Nah, itu ada watul jar. Ya. Pada aku semuanya. Sekarang kita akan mempelajari tentang al-khiwar, percakapan yang ada hubungannya dengan al-marafiq wal adawatul madrasiyah. Ya. Kalian perhatikan. Di situ ada dua kata, kitabun dan al-maktabu. Ya. Kitabun dan al-maktabu. Kata kitabun dibuat pertanyaan menjadi hal hadza kitabun. Ya, di sini pakai hadza karena kitabun itu adalah kata yang mudzakkar, tidak ada takmar butoh, maka pakai hadza. Ya. Hal hadza kitabun. Ini tambahannya apa? Ya. Karena kitabun mudzakkar, maka tambahannya adalah hal hadza. Ini tambahan. Ya. Jawabnya na'am hadza kitabun. Ya. Kalau di sini hadza kitabun, jawabnya juga hadza kitabun, harus sama. Ya. Na'am hadza kitabun. Nah, ini tambahannya na'am. Kemudian dibuat pertanyaan lagi, ainal kitabu, di mana kitab itu? Nah, tambahnya apa? Tambahnya adalah aina dan al. Ya, aina dan al. Kalau di atas kitabun tidak ada alnya, maka ditanwini. Nah, bawahnya setelah aina di sini dikasih al, menjadi al kitabu. Tidak boleh kamu baca al kitabun. Masalahnya al dan tanwin ini tidak bisa kumpul dalam satu kalimat. Ya. Jadi kalau kalimat isim, kalau tidak ada alnya maka ditanwin kitabun. Kalau ada al maka menjadi dhammah biasa, ainal kitabu. Ya. Kemudian jawabnya huwa alal maktab. Di sini huwa adalah kata ganti dari alkitab. Alkitabu kan mudzakkar, mufrad mudzakkar. Mufrad artinya satu.
ya. Alkitabu artinya satu kitab. Mudzakkar karena alkitabu tidak diakhiri ta'mar butoh, maka kata gantinya adalah huwa, ya. Nah, huwa. Huwa alal maktab. Nah, ala ini tambahan. Kalau al maktab ini adalah diambil dari atas, ya, diambil dari atas. Ya. Di sini pakai ala bukan fi. Masalahnya apa? Buku itu umumnya di atas meja, bukan buku di dalam meja, bukan pakai fauko, tetapi harus ala. Masalahnya antara buku dan meja itu umumnya kan nempel, ya kan, tempel. Jadi di atasnya pas, ya. Paham anak-anak ya? Ya. Jadi saya ulangi, kata kitabun dibuat pertanyaan menjadi hal hadza kitabun, tambahannya hal dan hadza. Di sini pakai hadza karena kitabun mudzakkar. Jawabnya na'am. Hadza kitabun. Pertanyaan lagi, ainal kitabu, tambahannya aina dan al. Kalau di sini sudah al, maka tanwinnya dihilangkan menjadi ainal kitabu. Jawabnya huwa alal maktabi. Dia di atas meja. Ini kalau saya artikan, hal hadza kitabun, apakah ini kitab? Naam, hadza kitabun. Ya, ini kitab. Ainal kitabu, di mana kitab ini? Huwa alal maktab. Dia di atas meja. Ini yang mudzakkar. Yang kedua muannas. Mim khatun artinya penghapus atau setip. Mim khatun miklamatun. Dikasih al ya. Mim khatun dan al miklamatu. Al miklamatu. Ya. Mim khatun al miklamatu. Dibuat pertanyaan, hal hadhihi mim khatun. Hal hadhihi mim khatun. Tambahannya adalah hal hadhihi. Mengapa pakai hadhihi? Karena mim khatun muannas, diakhiri ta'mar butoh. Ya. Jadi kalau muannas pakai hadhihi, kalau mudzakkar pakai hadza tadi ya. Hal hadhihi mim khatun. Apakah ini penghapus? Jawabnya na'am. Ini tambahan na'amnya. Na'am hadhihi mim khatun. Jadi hadhihi mim khatun di atas, tinggal pindah ke bawahnya. Selanjutnya dibuat pertanyaan lagi. Ainal mim khatu, tambahannya apa? Aina. Kemudian al ini tambahan. Karena mim khatun dikasih al, maka tanwinnya harus dibuang seperti atas tadi, ya, menjadi ainal mim khatu, di mana penghapus itu. Jawabnya hiya fil miklamati. Ya. Hiya adalah kata ganti isim dhamir daripada mim khatun, ya. Mim khatun itu mufrad muannas. Mufrad artinya satu, muannas artinya perempuan. Karena di akhirnya ta'mar butoh, kata gantinya hiya, ya. Fil miklamati, hiya fil miklamati. Dia di dalam deskrip. Di sini pakai fi. Karena apa? Penghapus itu umumnya di dalam deskrip, jadi pakai fi. Bukan tahta di bawah, mosok penghapus di bawah deskrip. Biasanya penghapus itu umumnya di dalam deskrip, ya. Paham anak ya? Ya. Setelah kalian paham, ya, tugas kalian adalah mengerjakan tadrib al-khiwar halaman 34. Di situ ada 4 kata kurrosatun dan al-hakibah, tolibun, hayatit tolabah, mudirul madrasah dan al-maktab, kemudian mudarisun dan hayatit tadris, ya. Ini kalian tinggal melihat kata-kata di situ. Kurrosatun mudzakkar apa muannas? Lah kalau muannas, ya nanti kamu tinggal menyamakan dengan mim khatun tadi. Kalau mudzakkar, kamu samakan dengan kitabun. Cuma untuk adawatul jarinya, adawatul jari itu tidak harus ala atau fi, ya. Ala atau fi, bisa yang lain. Yang penting itu cocok, ya, yang cocok, ya. Jangan sampai kamu samakan ala KB. Ya. Kalau kamu samakan ala, sedangkan kalau diartikan nggak cocok malah salah, ya. Paman anak ya, ya. Pada anakku semuanya,
Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian ya. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.